Pertemuan kita kali ini adalah hikayat kedua. Sebelumnya kita telah membahas identifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Yang di dalamnya ada definisi, ada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, ciri-ciri karakteristik hikayat, dan bagaimana cara menceritakan kembali hikayat. Nah, itu modal kita nanti untuk pertemuan kali ini ya. Karena kita nanti akan mencoba mengkonversi antara hikayat menjadi cerpen. Hikayat cerpen. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita refleksi diri. Saya sengaja ambil sebuah kalimat bijak dari Lentera Bijak. Seseorang dapat melangkah lebih jauh dengan kata-kata bijak dibandingkan dengan kritikan dan tuntutan. Tidak salah kita mengkritik, tidak salah kita menuntut. Tapi kalau kita bisa lebih bijak, itu sangat arif. Kenapa? Karena perbuatan bijak merupakan suatu cerminan sikap dan perilaku seseorang yang mampu mengambil keputusan atau tindakan dengan tepat, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa memihak secara adil dan objektif. Oke, kita lihat dulu jenis hikayat berdasarkan fase historis. Yang pertama sekali adalah hikayat berunsur Hindu. Contohnya hikayat Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Itu pengaruh Hindunya sangat kental sekali. Yang kedua, hikayat berunsur Hindu Islam. Contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putra. Jadi ada perpaduan antara Hindu dengan Islam. Dan yang ketiga adalah hikayat unsur Islam. Ini lebih murni ke Islamnya. Contohnya adalah hikayat 1001 Malam. Tada! Ini dia, hikayat 1001 Malam. Saya punya, tapi cuma satu. Dia ada 4 ini. Cukup tebal ya. Nah, bayangkan kalau 4, ya lebih tebal lagi ya. Nah, ini bukunya. Bagus. Dan hikayat Qamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. Nah, sekarang kita lihat dari isinya. Hikayat itu kalau berdasarkan isi, kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah jenis rekaan. Jadi hikayat yang berbentuk rekaan. Contohnya adalah hikayat Malin Demam, Malin Dewa, dan sebagainya. Itu rekaan. Jadi fiksi. Terus yang kedua jenis sejarah. Nah, kalau sejarah berarti ada sejarahnya. Ini benar-benar ada. Contohnya adalah hikayat Hang Tuah, hikayat Patani, hikayat Raja-Raja Pasai. Nah, itu ada sejarahnya. Dan yang ketiga adalah jenis biografi. Pada jenis biografi ini, contohnya adalah hikayat Abdullah dan hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Dia menerangkan biografi. Tahu kan apa itu biografi? Nah, kisah hidup seseorang. Betul-betul ada, mirip dengan sejarah. Kalau ini lebih cenderung kepada pribadinya. Kalau kita melihat hikayat, isi hikayat itu dapat diketahui dari unsur pembangun hikayatnya. Apa unsur pembangun hikayat? Yang pertama adalah unsur intrinsik. Ternyata hikayat juga mempunyai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita lihat. Ini ada bagan unsur intrinsik. Ada 6 unsurnya. Mulai dari tema, amanat, alur, atau plot, latar, setting, tokoh dan penokohan, dan yang terakhir adalah sudut pandang atau point of view. Beda dengan cerpen. Cerpen ditambah dengan ada gaya bahasa. Nah, kemudian unsur ekstrinsiknya adalah kalau hikayat lebih cenderung kepada yang 4 ini. Yang pertama sekali adalah adat istiadat. Ya, jadi lebih dekat kepada adat istiadat. Kemudian silsilah garis keturunan. Dan yang ketiga adalah latar belakang sosial budaya. Yang terakhir adalah religi atau agama. Dia lebih cenderung kepada yang 4 ini. Sekarang mari kita bandingkan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dalam cerpen. Ternyata dalam cerpen itu digunakan penggunaan majas, terutama majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertendangan. Nah, rinciannya ada banyak lagi. Kemudian sementara pada hikayat lebih banyak kita menemukan apa? Menemukan kata-kata arkais atau kata-kata klise. Gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais. Yaitu contohnya adalah sahdan, hatta, alkisah, sebermula, arkian, dan sebagainya. Jadi kita akan menemukan banyak kata-kata klise. Nanti kalau kalian menemukan banyak kata-kata klise, buka saja kamus bahasa
Indonesia atau KBBI, ada aplikasinya itu. Nah, sekarang unsur yang membangun hikayat dan cerpen, mulai dari tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, terus unsur ekstrinsik. Mari kita lihat ke persatu. Nah, untuk tema di hikayat, tema-tema hampir sama. Sementara kalau di cerpen, tema lebih bervariasi dan banyak pilihan. Bervariasi sekali. Jadi, tidak terfokus kepada istana saja. Kemudian latar. Di hikayat, latar tempat sangat menonjol, yaitu istana dan lingkungannya. Jadi, mulai dari temanya sampai ke latarnya, itu lebih cenderung kepada istana. Makanya dikatakan istana sentris. Gitu ya. Terus, yang di cerpen, latarnya itu lebih bervariasi, baik tempat, waktu, maupun suasana. Jadi, dibagi waktu, tempat, suasana. Itu lebih bervariasi, tidak hanya di istana. Bisa di hutan, bisa di pasar, dan segala macam. Terus, tokoh dan penokohan. Nah, pada hikayat, tokoh terbatas raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Nah, penokohannya dalam hikayat bersifat mutlak. Jadi hitam putih di sini nih. Mutlak. Sementara kalau di cerpen, tokohnya diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis, lebih banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus alur ya. Alur dalam hikayat biasanya maju, setelah bergerak, klimaks, selesai. Sementara kalau alur di cerpen, ada yang maju, ada juga yang mundur, ada yang campuran. Nih, sangat memungkinkan peristiwa itu terjadi dengan percampuran alur. Terus yang kelima, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yang digunakan dalam hikayat adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi tidak ada aku, jarang sekali kita menemukan aku di situ ya. Terus sementara di cerpen, sudut pandang biasanya digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan sudut pandang campuran. Jadi cerpen lebih bervariasi. Lanjut ke gaya bahasa. Di hikayat, gaya bahasa bersifat statis, ya, seperti yang tadi ya, dia lebih klise. Sementara di cerpen, gaya bahasa lebih dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat di hikayat biasanya ditulis secara eksplisit, ya tersirat. Sementara di cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Ketika ceritanya selesai, orang langsung, oh ini rasanya, ini yang amanatnya. Jadi lebih cenderung kepada implisit. Terus biografi, ya ini dari unsur ekstrinsik. Biografi pengarang biasanya di hikayat tidak disebutkan atau anonim. Sementara di cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Nanti kalian kalau mengkonversi dari hikayat ke cerpen, kalian sebutkan nama kalian. Boleh. Asalkan disebutkan konversi dari hikayat apa kepada cerpen yang mana. Boleh. Terus unsur nilai-nilai. Nilai-nilai di hikayat, nilai agama dan nilai pendidikan paling menonjol. Jadi agama, kalau latar belakangnya Hindu, Hindunya banyak muncul. Kalau latar belakangnya Islam, Islamnya banyak muncul. Atau perpaduan akan muncul dua-duanya. Sementara di cerpen, nilai lebih beragam. Misalnya sosial, mulai masuk sosial ya. Budaya, agama, dan pendidikan lebih banyak, lebih beragam. Kira-kira itulah perbedaan yang sangat mendasar di hikayat dan cerpen. Nah, sekarang kita akan coba menyusun hikayat ke dalam bentuk cerpen. Langkah-langkahnya adalah, satu, meringkas atau membuat sinopsis. Jadi, hikayat itu wajib kalian ringkas agar idenya menyatu. Ada orang yang cepat menangkap idenya, tetapi kalau kita agak bingung, buat ringkasannya dulu. Jadi, jangan langsung susun. Yang kedua, mendaftar konflik-konflik antar tokoh. Catat konfliknya apa saja. Nah, data ya. Terus yang ketiga adalah memilih konflik yang menarik. Jadi lihat mana konflik yang menarik. Nanti kalian boleh pilih, susun. Bagaimana menatanya. Di hikayat mungkin barangkali pengarangnya tidak runut, tidak runtun. Nanti bisa kalian olah lagi di cerpen. Boleh. Nah, ini akan memberikan kesan bahwa konflik sudah dirumuskan. Yang terakhir baru kita kembangkan konflik itu. Boleh nggak masuk ide kita? Boleh. Itulah hebatnya cerpen.
di cerpen itu dia lebih dinamis, dimasukkan konflik yang ada dengan ide kalian. Terus aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyampaikan hikayat dalam bentuk cerpen. Nah, nanti kalau itu sudah menjadi cerpen dari hikayat itu, hikayat dikonversi menjadi cerpen misalnya kan, ini nanti keruntutan ceritanya harus terarah. Agar apa? Agar orang lebih tertarik. Biasanya kalau hikayat kan lebih klasik, tidak runtut. Yang kedua, suara, lafal, intonasi itu harus jelas. Kenapa? Karena orang akan menikmati tampilan, bukan tulisan. Termasuk gestur. Gestur itu gerakan yang besar-besar. Atau mimik, gerakan yang ada di wajah. Mimik ya, alis, hidung, mata, bibir, yang kecil-kecil. Semuanya akan menjadi simbol-simbol, akan berbicara. Oke? Saya pikir kalian pasti sanggup menerjemahkan dengan baik. Tugas ya.